Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Kata manusia atau insan berbeda dengan orang atau bashar. Kata orang atau dalam bahasa Inggris person, people, adalah sejenis binatang yang membutuhkan makan, bernapas, bergerak, minum, dan lain-lain. Namun, orang punya kelebihan, diberikan hati nurani dan akal pikiran. Tetapi bila hati nurani dan akal pikirannya tidak berfungsi, yang berfungsi nafsunya saja, selalu menolak atau kafir terhadap perintah Tuhan, maka derajatnya akan lebih rendah dari binatang. Tertulis dalam surat Al-Anfal ayat 55 yang artinya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Fungsi hati nurani dan akal pikiran itulah yang menjadikan orang tersebut menjadi manusia. Jadi manusia atau dalam bahasa Inggris man atau human adalah bentuk non-fisik atau abstrak yang ada pada diri orang tersebut. Oleh karena itu, manusia bisa bercita-cita, menganalisis, dan berencana, berbudi pekerti. Jadi manusia terdiri dari orang, badan, akal pikiran atau jiwa, dan hati nurani atau roh. Nah, hakikat nilai kemanusiaan, manusia pada dasarnya dalam hubungannya dengan sebagai makhluk sosial yang memiliki moralitas, pada dasarnya dibagi 3 golongan. Tapi ini hanya satu golongan besar, bisa saja dibagi-bagi lagi. Pertama, golongan orang-orang yang berbudi pekerti. Orang baik adalah orang yang tidak berbuat buruk, juga tidak berbuat jahat. Memiliki keteguhan dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang jujur, amanah, kasih sayang, pembawa kedamaian, dan lain-lain. Golongan kedua adalah orang-orang yang berbuat buruk, adalah orang yang suka berjudi, orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka pelacuran, dan lain-lain. Golongan ketiga, orang-orang yang berbuat jahat adalah orang yang mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, menipu, menjual obat terlarang, dan lain-lain. Nah, golongan pertama ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang menuruti perintah Tuhan dari agama manapun. Ini tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan 46. Dan ketahuilah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat atau berdoa. Sesungguhnya berdoa atau salat itu mencegah perbuatan keji atau perbuatan buruk dan mungkar atau perbuatan jahat. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu atau salat lebih besar keutamanya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam surat ayat 46 dikatakan bahwa, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, sama, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri.
Jadi golongan pertama sebaiknya dipegang oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan golongan kedua dan ketiga orang yang kafir. Yang kafir itu adalah yang menutup atau cover terhadap perintah-perintah Tuhan. Ada yang menutup karena godaan, ya dia berkelakuan buruk. Ada yang menutup sengaja oleh dirinya, ya berkelakuan jahat. Nah, dalam struktur masyarakat seharusnya yang memiliki status sosial yang tinggi adalah penempati golongan pertama. Dan golongan kedua yang berbuat buruk, dan golongan ketiga adalah yang berbuat jahat yang berada di bawahnya. Jadi perlu diketahui bahwa pada kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang disebut orang kafir itu adalah bermakna orang jahat. Karena orang jahat biasa membangkang atau kafir terhadap perintah Tuhan. Bukan bermakna orang non-Islam. Dan yang disebut orang-orang yang beriman pada kebanyakan ayat-ayat Al-Quran bermakna orang yang berbudi pekerti dari berbagai agama, bukan bermakna orang yang beragama Islam saja. Dalam sejarah kejayaan Islam, para pemimpin negeri-negeri Islam menaungi orang-orang yang beriman dari berbagai agama. Maka disebut para pemimpin itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Bukan Amirul Muslimin, pemimpin orang-orang beragama Islam saja. Karena walaupun agamanya Islam, mungkin juga perbuatannya kafir. Maka itu, bila orang jahat atau orang kafir menjadi pemimpin akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Tertulis dalam surat Ali Imran ayat 28. Jadikanlah orang-orang beriman, orang yang berbudi pekerti, janganlah orang-orang yang beriman atau berbudi pekerti menjadikan orang-orang kafir atau orang jahat sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, orang yang berbudi pekerti. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Jadi kalau kita memilih pemimpin orang yang tidak baik, kita ikut imbasnya. Lepas dari pertolongan Allah. Seharusnya para pemuka masyarakat atau pemuka agama adalah golongan pertama, orang yang berbudi pekerti, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dan pengabdiannya pada masyarakat. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus urusan rakyatnya, dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, golongan kedua yang berbuat buruk sebaiknya disekat atau diisolasi, punya kehidupan tersendiri. Karena cenderung tidak merugikan orang lain, namun orang lain bisa terganggu karena aktivitasnya. Sedangkan golongan yang ketiga, orang-orang yang jahat, dikurung atau dipenjarakan karena dapat berbahaya atau merugikan orang lain. Perbuatan buruk berbeda dengan perbuatan jahat. Tuhan masih menganggap orang yang beriman pada orang yang berbuat buruk, walaupun imannya lemah. Quran Surat Al-Ma'idah 90 dan Al-Baqarah 219. Zaman dulu bentuknya diasingkan. Zaman sekarang disekat atau dilokalisasi dari masyarakat lain. Sedangkan perbuatan jahat, Tuhan memberi kesempatan pada penjahat kembali ke jalan yang benar. Zaman sekarang bentuknya adalah penjara atau lapas. Quran Surat Al-Ma'idah 34. Namun, kalau tidak juga bertobat atau kejahatannya amat berat, maka akan berakibat buruk pada dirinya sendiri. Quran Surat Al-Ma'idah 33. Segala bentuk kejahatan mesti ada peradilannya sebetulnya. Minimal. Never mind. Maaf ya. Nggak apa-apa. Karena dampaknya luas bila tidak ada peradilannya. Dan bila
ada yang berwenang memutuskan hukum haruslah mempelajari sebab akibat dari kejahatan itu, sehingga orang-orang yang perbuatannya sehingga bisa menetapkan keadilan. Quran surat Al-Maidah 32. Adapun orang-orang yang perbuatannya baik itu dilukiskan dalam surat Al-Baqarah 177 dan Al-Imran 159. Nah, tentu harus menolong mereka yang sesuai kemampuannya, menghibur, menyantuni, atau membuat regulasi yang adil dan bijaksana, bukan membebani mereka dengan kejaliman kepada yang berbuat buruk maupun yang berbuat jahat. Nah, tertulis dalam berbagai hadis pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, mereka yang berkelakuan buruk diusir, dikeluarkan atau tahrij dari ruang publik karena dianggap mengganggu, tapi mereka tidak melakukan kejahatan. Apabila mereka melakukan kejahatan tentu dihukum atau tarhib, sama dengan warga negara lainnya yang melakukan kejahatan. Nah, tapi ada juga yang Nabi tidak ingin menghukum karena itu urusan dirinya dengan Tuhan, tapi ada juga yang ingin dia dihukum karena merasa bersalah. Sedangkan mereka yang berbuat baik diberi kebebasan untuk berusaha dengan jalan hidupnya masing-masing, namun harus disertai rasa tanggung jawab atau targhib. Nah, golongan kedua dalam sejarah ada yang mendominasi struktur organisasi masyarakat. Jadi bukan golongan satu. Nah, ini akan terjadi kegoncangan. Ini terjadi pada zaman Nabi Lut. Umat Islam banyak yang tidak paham memetik hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Seakan-akan Nabi Lut memberantas mereka kaum transgender, padahal hanya memberi peringatan, sedangkan pemberantasan suatu kaum atau ajab itu kewenangan Tuhan. Golongan kedua, yakni yang berbuat buruk, mendominasi bangsa Sodom, sehingga kehidupan masyarakat tidak memiliki keharmonisan. Kalau dilihat dari ilmu genetika, para transgender itu atau biseksual itu hanya satu dari 7.000 orang yang dikenal dengan nama sindrom Klinefelter, yang secara anatomis laki-laki namun kromosom wanita lebih banyak atau XXY. Sumber lain 1:10.000 orang. Mereka harus dilindungi dan punya komunitas tersendiri karena adanya mereka adalah dari Sang Pencipta. Seperti juga kelainan genetika lain, misalnya kelainan kulit albino 1:100.000 orang. Sumber lain 1:20.000 orang. Kelainan intelektual Down syndrome 1:7.000 orang. Sumber lain 1:10.000 orang. Nah, banyaknya kaum transgender atau homoseksual pada zaman Nabi Lut adalah karena adanya homoseksual yang non-genetik. Jadi aslinya mereka normal. Nah, itu ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara 165. Dan karena adanya dukungan dari pejabat negara setempat, dan mereka pejabat negara berbuat juga, sehingga masyarakat mengikutinya. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 166. Serta mereka melakukan suatu kejahatan di tengah masyarakat. Quran surat Asy-Syu'ara 167. Nah, sesungguhnya Nabi Lut tidak memberantas kelainan seksual. Beliau hanya menciptakan keseimbangan. Dalam bahasa Cina, yin yang, yakni membereskan masalah kelainan seksual di masyarakat karena terlalu banyak, tidak sesuai dengan sunatullah atau dengan hukum alam, yang dalam penelitian harusnya 1:7.000. 7.000 orang ya. Bila suatu bangsa banyak berkeliaran orang-orang jahat, tidak dikurung atau dipenjarakan, dan orang-orang buruk tidak diisolasi atau dilokalisasi, ini berakibat kualitas kehidupan suatu bangsa akan lemah. Sangat sulit menghasilkan peradaban yang tinggi. Karena orang jahat akan menjadi pemimpin masyarakat.
bahkan menjadi pemimpin agama. Sedangkan orang baik tenggelam berada di bawahnya, di bawah orang jahat. Dan orang buruk akan mengganggu ketertiban umum. Kalau sekarang orang akan berjudi di pasar, mabuk di terminal, bermesum di bioskop, dan lain-lain. Nah, bila orang jahat berada di tempat yang atas, itu akan terjadi kekacauan di daerah tersebut. Ya, sekarang mungkin terjadi, tapi alhamdulillah tidak ada di negara kita Indonesia. Sebagian orang tidak setuju dengan adanya penjara atau lokalisasi. Bahkan mengatakan orang-orang tak beriman dihapus saja dari muka bumi. Namun Tuhan menghendaki lain. Dia akan menguji mana yang terbaik di antara kita yang layak masuk dalam surganya. Maka itulah Allah mencegah para nabi memaksakan kehendak. Quran surat Yunus 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Nah, ini tidak sedikit dari kalangan masyarakat ya, terutama para pemuka agama yang belum paham, melanggar atau mengabaikan ayat di atas yang seharusnya hanya mengingatkan atau tazkiroh, yang seharusnya menyampaikan atau balagoh, tapi selalu memaksakan kehendak pada orang lain harus seperti dirinya saat itu juga. Kita simak kehidupan pribadi kita menghadapi kehidupan dunia. Sebagian orang menempuh kehidupan sosial yang berat. Misalnya, ibu yang kerja sendiri menghidupi anaknya. Seorang gadis yang menerima kejahatan seksual. Anak-anak yang terlantar. Orang-orang yang tunawisma. Korban pemecatan pekerjaan. Kebimbangan wanita yang gagal di awal nikah. Kemudian luka karena ditinggal orang yang dicintai. Mengungsi karena perang. Dan lain-lain. Di antara mereka ada yang mampu bertahan atau good deed atau iman tetap kuat. Sebagian ada yang tak mampu menjalani kehidupan seperti itu. Mereka pergi ke brothel, gambling house, dan lain-lain. Ini kita sebut bad deed atau bisa dikatakan fasik lah. Sebagian lagi bertindak jahat seperti deceiver, menipu, robbery, merampok, assassination, mengadakan pembunuhan, dan lain-lain. Atau kita sebut evil deed. Nah, inilah yang kita sebut benar-benar kafir ya. Nah, mereka yang mampu bertahan atau hafiz, memelihara, inilah orang-orang yang beruntung karena kualitas keimanannya telah teruji. Keimanannya tidak hanya dalam pembicaraan atau slogan-slogan atau yel-yel, tapi telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Nah, syair-syair dalam surat Al-Quran kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad afala'al mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakawati fa'ilun. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Nah, umat Islam banyak yang tak paham memetik dari kisah Adam Hawa dan kisah anak-anak Adam, yakni Habil dan Qabil. Untuk mencapai kebahagiaan harus menempuh berbagai ujian. Makin besar kekuatan iman kita, makin tinggi ujian yang kita terima. Kita harus berjuang, jangan sampai lengah ketika kita sudah hidup nyaman. Jangan sampai hanyut oleh indahnya dunia dan gemerlapnya kehidupan, sehingga kita lupa segalanya. Dan sesama manusia harus berbagi dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sudah menjadi kehendak Tuhan di dunia ini adanya godaan. Atau dalam kisah Adam, syajaratul khuldi. Dan adanya bisikan atau bujukan. Dalam kisah Adam, fawaswasa ilaihi syaiton. Sebagai ujian keimanan sejauh mana ketaatan kita pada perintah Tuhan. Ini dilukiskan juga di Quran Al-Mulk ayat 2, Quran Hud ayat 7, dan Quran Surat Muhammad ayat 31. Ujian keimanan diungkapkan juga oleh filosof besar, Profesor Ibnu Sina atau disebut Avicenna, yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi, yaitu hidup pada zaman kejayaan Islam. Dikatakan oleh beliau, "Is it the fault of wine if a fool drinks it and goes stumbling into the darkness?" Apakah kesalahan buah anggur bila seseorang mabuk-mabukan dan terjerumus di lembah kegelapan? Nah, di dalam kisah Nabi Adam ada beberapa versi. Versi simbol, versi metafor, dan versi real. Versi simbol ada beberapa versi bahwa pohon itu sebagai simbol, ada akar, batang, dan daun. Adalah penghubung antara bumi, bulan, dan matahari. Bumi pada akar, bulan pada batang, dan daun pada matahari. Dalam ilmu pengetahuan ada namanya klorofil. Pohon tersebut ditanam oleh Allah Rabbul Alamin di tengah-tengah manusia. Tidak ada pohon maka tidak ada kehidupan manusia. Adam dan Hawa diharapkan memegang amanah untuk menjaga keseimbangan kehidupan dunia. Namun mereka melanggarnya. Versi kedua, versi metafor atau kiasan. Yang dimaksud pohon kuldi adalah sifat negatif manusia. Baik itu yang visible, yang terlihat, misalnya judi, melacur, mabuk, dan lain-lain. Maupun yang invisible, yang tidak terlihat. Misalnya dia itu orangnya sombong, ujub, ria, dan lain-lain. Yang sifatnya kekal abadi, maka pohon itu disebut pohon kekekalan, atau dalam bahasa Latin, aeon. Yang menanam pohon itu adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi maksudnya manusia itu diberi nafsu. Ketika Adam terbujuk rayu setan, yang dipersalahkan Allah adalah Adam dan Hawa, bukan keberadaan pohon itu. Karena manusia juga diberi akal pikiran dan hati nurani untuk mengendalikan nafsu, bukan terbawa nafsu. Nah, pohon itu disebut juga pohon ilmu pengetahuan atau log. Oleh karena sifat negatif itu sebetulnya bisa dijadikan hal yang positif.
Misalnya sifat judi dengan undian berhadiah, lacur dengan cinta atau menikah, ria dengan mengadakan pameran, ujub dengan diskusi mencari solusi, obat terlarang menjadi obat kedokteran, dan lain-lain. Nah, bila pohon kuldi itu sifat negatif manusia, maka yang dimaksud sawatuhuma atau their shameful adalah keburukan yang mereka lakukan. Dan warokil jannah, the leaves of paradise, adalah cinta kasih sayang. Daun surga berbentuk lambang cinta, gini. Dengan saling mencintai, keburukan keburukan akan tertutup atau hilang. Ini digambarkan di surat Toha 120 dan 121. Nah, versi ketiga adalah real bahwa pohon kuldi itu ada. Yaitu Adam dan Hawa mendekati pohon dan memakannya, buahnya. Karena memakan buah itu mereka tiba-tiba telanjang. Kemudian menutupi badannya dengan daun-daun yang ada di surga, yang ada di kebun itu. Dalam surah itu tidak ada kata surga sebetulnya. Yang ada tempat tinggal yang indah. Dan banyak menerjemahkan sebagai surga. Nah, itu surat Toha 120 dan 121. Nah, kisah Adam dan Hawa adalah titik fokusnya bukan pada pohon kuldi atau sajaroh atau planting, tapi pada manusia agar memiliki tekad yang kuat atau ajman, willpower untuk mentaati perintah Allah. Quran surat Toha 115. Allah telah mengingatkan bahwa Adam sebagai manusia punya banyak kelebihan dari dunia jin sekalipun. Toha surat 116. Sehingga harus berhati-hati. Toha 117. Pada awalnya Adam taat pada Allah karena ia memiliki segalanya yang diberikan Allah. Tubuh lebih sempurna dan intelektual lebih tinggi dari makhluk lain. Toha 118. Pangan cukup dan papan juga nyaman. Toha 119. Kemudian setan iri dengki terhadap kelebihan yang dimiliki Adam dan berusaha menjatuhkan martabatnya dengan menggodanya berulang-ulang. Toha surat 120. Ketika keduanya lengah, mereka lepas kendali dan terbujuk oleh setan. Maka rendahlah martabatnya dan merasa malu pada Allah. Toha 121. Namun kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Toha 122. Maka Adam diberikan petunjuk, yakni menjalani hidup dengan perjuangan. Toha 123. Dan Allah mengingatkan dalam menempuh kehidupan dunia, jangan mengabaikan perintah Tuhan. Nanti akan hidup susah. Namun Adam sangat lemah imannya ketika itu. Dan akhirnya ia mengabaikan juga. Toha 124. Setelah mengabaikan firman Tuhan, barulah Adam menyadari bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan materi atau tergoda harta benda kehidupan dunia, membuat segalanya menjadi gelap. Tak menyadari arti kehidupan dan makna kebajikan atau makna firman-firman Tuhan. Toha 125. Dan Allah mengingatkan Adam, karena kamu tak peduli dengan perintah aku, maka sekarang kamu ada mengalami kecewaan yang mendalam. Toha 126. Kuulangi sekali lagi Adam, jika engkau melanggar firman-firmanku, ayat-ayatku, maka risikonya akan lebih berat. Toha 127. Nah, itu kisah Adam dan Hawa. Nah, sekarang kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil titik fokusnya pada pengorbanan atau korbal atau sharing. Saling berbagi yang merupakan ketentuan Allah atau al-hakam pada umat manusia. Jadi fokusnya bukan pada pembunuhan atau qatla atau killing. Allah
titik fokusnya pada korobal atau sharing sesama manusia. Allah mempersalahkan Qabil karena ia tidak mau berbagi untuk dirinya yang baik-baik, tapi untuk orang lain yang buruk-buruk, sehingga hasil usahanya tidak diterima Allah. Sementara Habil dibenarkan karena ia telah memberikan kualitas yang terbaik dari hasil usahanya. Al-Maidah 127. Habil seorang yang berpendirian kuat, walaupun diancam Qabil ia tidak takut. Ia hanya takut pada aturan Allah. Al-Maidah 128. Al-Maidah 28. Dan mengingatkan pada Qabil, jangan zolim pada sesama manusia. Al-Maidah 29. Namun Qabil nekat berbuat zolim dengan membunuh saudaranya atau orang yang mengkritiknya. Qabil mendapat hukuman dari Allah, Al-Hakim, sebagai Al-Hakim. Al-Maidah ayat 30. Dan harus bertanggung jawab atas yang ia lakukan. Al-Maidah 31. Nah, manusia atau masyarakat Islam harus bisa membedakan irodah atau kehendak Allah, yaitu dia mengadakan pohon kuldi, dan al-hakam atau ketetapan Allah, yaitu dia Allah tidak manusia tidak boleh mendekati pohon kuldi, serta al-hakim. Nah, Allah punya keputusan Adam Hawa diusir dari surga, jadi tidak disuruh menebang pohon kuldi. Ini al-hakim, keputusan Allah. Nah, tindakan Adam Hawa tadi disebut mal atau keburukan. Nah, sedangkan pada kasus Qabil itu disebut kriminal, kejahatan. Nah, pada kasus Qabil, al-hakam atau manusia harus berbagi. Kemudian pada al-hakim seorang pembunuh, yaitu Qabil, diberi pembalasan yang setimpal. Fa'ashbaha minal khosirin. Tindakan Qabil disebut kriminal. Jadi kalau dalam kehidupan kita sekarang, misalnya orang berjudi itu masuk mal, tapi ketika ada perkelahian kriminal. Kemudian orang yang pelacuran mal, ketika ada pemerkosaan masuk kriminal. Orang yang sombong mal, tapi ketika nanti melukai orang lain karena kesombongannya kita sebut kriminal. Nah, di dunia ini tidak mungkin semua positif dan tidak ada yang negatif. Positif dan negatif akan selalu ada dan abadi selama dunia ini ada. Manusia harus mampu berjihad atau mengendalikan diri, memanfaatkan hal positif dan menghindari hal negatif untuk dirinya. Disinilah letak perbedaan kehidupan manusia dan binatang. Kehidupan manusia memiliki nilai-nilai atau values karena dapat mengendalikan diri dan dapat membedakan positif dan negatif, baik dan buruk, salah dan benar. Sedangkan binatang tidak bisa berbuat seperti itu. Ia berjalan dengan instingnya. Bila lapar ia akan makan, entah halal entah haram. Bila haus ia akan minum, entah beracun entah tidak. Bila ia ingin birahi, berhubungan seksual, entah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja yang sejenis dengannya. Nah, itulah perbedaan kita manusia dengan binatang. Sementara untuk bagian pertama, sekian dulu, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.